pertama-tama sebelum konten dimulai, sebelum gue ngomong, gue mau benar-benar say thank you banget sama Mbak Cynthia Chandranaya, sama Master Agus 200, Rido, terakhir sama Peter Pan Junior deh. Jadi thank you, berkat kalian akhirnya terjadi sebuah polemik yang bisa gue bahas dan akhirnya membuat subscriber gue naik, membuat viewer gue naik. Ya, thank you lah buat kalian. Dan special thanks juga buat teman-teman dari komunitas Bela Diri Bersatu, karena akhirnya pembodohan publik telah berhasil dihentikan. Stop pembodohan publik. Jadi semua udah terbukti, semua udah bisa dibuktikan, dan akhirnya ternyata memang benar kucing utara tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak ada yang namanya memukul durian sampai hancur, sekali pukul sampai ke batu-batunya. Tidak ada juga yang namanya menendang pilar sampai pilarnya hancur, atau menendang tiang, golok siluman, itu semua tidak bisa dibuktikan. Dan ketika diajak sparring, teman-teman yang kemarin komen di YouTube gue banyak banget tuh. Ada yang bilang, kamu kalau takut datang aja langsung ke kamu kalau berani datang aja langsung ke Lampung, hadapin, katanya Master Agus. Hati-hati kamu kalau kesana, nyawa melayang, dan sebagainya, macam-macam lah. Pokoknya intinya teman-teman MMA tuh lemah banget lah pokoknya di mata netizen yang fanboynya kubu sebelah gitu. Ya tapi ternyata benar, kita disamperin oleh teman-teman dari Bela Diri Bersatu sesuai permintaannya si Peter Pan Junior ya, bawa media kita. Dan tapi ternyata apa yang dibuktikan nggak ada. Jadi ya say goodbye lah ya buat fanboynya Cynthia Chandranaya. Videonya juga kalau gue lihat sekarang udah banyak, perbandingan antara like dan dislike-nya juga udah lumayan seimbang akhirnya. Sedih juga ya itu lah akibatnya kalau kita melakukan kebohongan, cepat atau lambat pasti akan ketahuan. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga, itu katanya. Kalau kata Bung Teo dulu di video gue sebelumnya tuh, Bung Teo pernah bilang tuh, kotoran itu kalau disemprotin parfum seperti apapun tetap dia akan still jadi kotoran, jadi pasti akan ketahuan juga. Oke. Mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, ada yang nggak belum tahu kan kasusnya kenapa bisa sampai begitu. Gua akan cerita dari awal, oke? Mungkin ini agak ngebosenin, tapi semoga kalian bisa, yang belum tahu masalahnya, bisa jadi tercerahkan. Sebenarnya kalau kalian nonton video gue dari awal, gue ngobrol sama Rudy atau sama Theo, kalian bisa ngerti. Tapi nggak apa, gue akan rangkum aja dalam video ini. Intinya tuh, ini harus cepat aja ya. Intinya tuh, cerita dimulai ketika Cynthia Chandranaya menunjukkan kemarahannya kepada si pesulap merah, karena pada saat itu dia menganggap pesulap merah telah merendahkan Pancasila. Entah konten apa lah yang dibuat oleh si pesulap merah. Intinya si Cynthia Chandranaya merasa, pesulap merah itu merendahkan Pancasila. Oke, sampai di situ ya untuk awal ya. Ini kayak cerita Avenger baru dimulai nih ceritanya. Nah, lanjut di cerita berikutnya, berarti udah masuk ke apa ya, Age of Ultron ya. Nah, berikutnya itu Cynthia Chandranaya itu melakukan reaction. Jadi dia nonton sebuah video. Di video itu ada atlet MMA di luar negeri, di pom bensin gitulah, yang ada minimarketnya gitu. Jadi dia dikeroyok rame-rame, dan atlet MMA itu akhirnya bisa dibilang kalah telak. Nah di situ Cynthia Chandranaya dengan hebatnya dia bilang, itu MMA itu intinya tidak semua bela diri bisa dipakai di jalanan, MMA itu nggak cocok dipakai di jalanan, dia bilang gitu kan. Dan hebatnya si Cynthia, salah ngomong susah, ribet ya, nama orang gak populer ngomong susah. ya si Cynthia Chandranaya mengklaim bahwa aku pernah katanya ngelawan berapa puluh orang gitu, atau berapa orang gue nggak tahu lah, banyak intinya, dan berapanya masuk UGD gitu. Jadi dia menggambarkan bahwa dia sendiri aja bisa ngelawan orang yang banyak dan sebagian masuk UGD. Jadi seolah-olah tuh dia tuh lebih kuat daripada dua atlet MMA itu. Masuk nih ke part ketiga nih ya. Part ketiga mulailah tuh halu-halu udah mulai datang tuh ya. Ya by the way, just info ya, video itu yang MMA itu akhirnya dihapus sama dia, reaction itu. Jadi di YouTube dia kalau kalian cari udah nggak ada. Gua nggak tahu kenapa, pokoknya yang jelas dia pasti dapat banyak serangan di situ. Nah,
Setelah itu dia ada bikin sebuah video Cynthia versus ex atlet. Nah, ex atlet ini namanya Rido. Nah, ex atlet Rido ini mengaku sehari lari 3 jam bisa mengangkat beban ratusan kilo, terus ada keterangannya itu 300 kilo katanya. Nah, ini menurut teman-teman, menurut kalian semua nih friend ya, itu hal yang masuk akal nggak sih? Seseorang lari 3 jam sehari, ditambah latihan lagi, terus mengangkat beban lagi dan lain sebagainya setiap hari dilakukan. Jadi benar-benar manusia yang super banget. Dan Cynthia Chandranaya sparring sama dia dalam waktu kurang dari 30 detik, kurang dari 20 detik, si Rido ini kalah telak. Nah, satu hal yang cukup membuat gue cukup terluka ya dalam video itu, makanya gue memutuskan untuk speak up juga. Rido mengaku sebagai ex-atlet yang hampir diberangkatkan ke luar negeri, dan dia sudah diwawancara, sudah masuk koran. Itu benar-benar melukai perasaan gue. Kenapa? Bukan karena gue cemburu sama dia. Men, gue ini ex-atlet men. Gue 2011 mengharumkan nama Indonesia di Iran. Gue terbang men. 2016 gue ke Kyrgyzstan. Gue terbang men. Tidak ada sedikit pun media yang meliput gue saat itu. Sekarang gue pansos. Ya betul, gue sedang melakukan pansos. Gue sedang berusaha menaikkan channel YouTube gue. Betul, gue gak mau memungkiri itu. Tapi gue mau cerita, maksud gue 2 kali pergi ke luar negeri untuk mengharumkan nama Indonesia. Itu gak ada media yang meliput gue. Bukan berarti sekarang gue minta diliput, enggak. Tapi maksud gue, Rido gak sepantasnya bicara seperti itu. Sebuah hal yang membual. Dia tidak jadi berangkat aja, dia bilang diwawancara masuk koran. Itu is total bullshit kalau kata Theodorus Ginting itu berkali-kali. Gue nggak suka, makanya di sana akhirnya gue memutuskan untuk ikut terjun dan ngomongin ini. Oke, kita lanjut ya, gue nggak mau jadi kayak curhat nih. sorry emosi terus lagi emosi gue. Oke, tadi sampai di Rido ya. Akhirnya intinya tuh si manusia super Rido itu yang lari 3 jam sehari dan ngangkat beban ratusan kilo, akhirnya dia kalah sama Cynthia Chandranaya. Nah, di video itu Rido mengatakan bahwa saya dulu jadi atlet juga kenal sama Rudy Golden Boy. Bang Rudy kalau lihat video ini mohon maaf ya, atau apa gue lupa lah pokoknya intinya. Nah, Rudy merasa tidak mengenal dia. Siapa nih orang, ya kan? Nah, ditambah lagi masalah dia sebelumnya yang mereaction mengenai atlet MMA itu. Akhirnya Rudy memutuskan untuk cari tahu siapa dia. Ternyata dia adalah orang yang KO 2 kali ya di satu turnamen. Itu lengkapnya Rudy cerita di video gue sebelumnya nih ya. Nah, di situ mulailah perseteruannya semakin panas. Jadi kalau kita nyambung ke Avenger yang pertama nih, cerita yang pertama, saat Cynthia Chandranaya begitu marah pesulap merah katanya merendahkan pencaksilat, ya sekarang Cynthia Chandranaya ada di posisi itu karena merendahkan MMA, mengatakan MMA tidak cocok di jalanan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya teman-teman MMA mempelajari video-video Cynthia yang ternyata banyak sekali pembodohan di sana. Nah, mulailah ada master hebat itu loh yang katanya mengaku pernah melawan 200 orang. Wah, terus diperagain yang cacut. Aduh, gimana ya, bapak gua juga ahli kungfu gitu loh. Ntar lain kali gue videoin deh, gue upload deh. Ya nggak sampai segitunya juga sih kan ya, lucu ya, aneh juga gitu. Nah, baru yang terakhir ketika ini udah mulai memanas, teman-teman MMA dan juga bela diri bersatu kayak dibentuk, dan mulailah ada serangan-serangan di sosmed. Maksudnya baik saat itu, maksudnya baik. Di video gue sebelumnya juga Bang Theodorus ini udah mengatakan bahwa gue mau, ini bukan gue yang ngomong, maksudnya Bang Theo ngomong begini, gue mau kesana, gue mau lihat kalau memang Harimau Utara benar-benar kuat, gue akan minta maaf katanya. Bahkan kalau memang dia bisa mukul lebih kuat dari alat MMA, gue mau belajar, mau berguru. Maksudnya baik. Tapi pada saat itu orang-orang dari Harimau Utara, gue nggak tahu orang-orang dari Harimau Utara artinya orangnya banyak atau kru-kru actionnya banyak atau apa, karena perguruannya nggak ada muridnya kita lihat gitu. Begitu kita datang ke Lampung ya orangnya segitu-segitu aja.
Intinya Bang Teo bilang bahwa gua mau berguru kalau memang benar, kalau memang dia bisa mecahin duren dengan sekali pukul tuh sampai ke batu-batunya dibawa pecah, gua akan berguru katanya. Kalau lu bisa tendang pilar sampai hancur. Nah, semua itu tidak ditanggapi oleh pihak dari Cynthia Chandranaya. Bahkan banyak sekali teman-teman MMA, para fans-fansnya Bang Teo dan juga Rudy dan juga yang lainnya itu diblok akhirnya. Instagramnya banyak yang diblok. Jadi dia memilih untuk menghindar. Nah, sebenarnya cara menjawabnya Cynthia sih, gua akui cukup profesional ya. Jadi dia akhirnya bikin video-video, dia live di pasar, dia tentang pilar di pasar, dia push up gitu. Terus dia di Hotel Tulip kalau nggak salah dia tentang pohon berkali-kali. Master Agusnya juga memperagakan. Nah, cuman problemnya adalah yang ditampilkan akhirnya hanya ya sekedar menendang aja, dan push up yang biasanya dilakukan satu jari di video dia sebelumnya, pada saat live itu dia terpaksa pakai 2 jari. Dan gaya push upnya itu udah sempet dibahas di banyak channel lah, termasuk sama Bang Mustadi di channelnya Bang Teo, mengenai push up 2 jari, 3 jari atau berapa jari dengan posisi kaki belakang terbuka gitu. Intinya gue gak akan bahas banyak tentang itu ya, intinya disitulah. Nah, jadi live-nya itu gagal semua kalau menurut pandangan atlet-atlet dari MMA, teman-teman dari Bela Diri Bersatu. Mungkin orang awam melihatnya keren, hebat gitu, tapi setelah dipelajari ternyata bisa, semua bisa dipelajari. Nah, lanjut nih, ini udah bagian endgame-nya ya. Sebelum endgame belum, ini ada sisipan. Ini mungkin kalau di Avenger itu Ant-Man-nya lah waktu ketemu mesin waktu. Jadi sebelum mereka berangkat ke Lampung, maksudnya teman-teman Bela Diri Bersatu berangkat ke Lampung, keluarlah tuh satu konten dari Peter Pan Junior. Kalian nggak perlu cari kok ini channelnya, gue nggak mau channel jadi terkenal. Subscriber dia masih lebih dikit dari subscriber gue, jadi gue harap nggak akan pernah lebih banyak dari gue. Nggak ada setengahnya kok, tenang aja, masih banyak yang subscriber gue. Gue agak sombong dikit ya, karena gue bicara real fakta. Maksudnya gini, si Peter Pan itu akhirnya menerima tantangan katanya. Menerima tantangan dengan persyaratan yang macam-macam. Video lebih lengkapnya gue udah buat juga ya, kalian bisa cek kalau kalian penasaran. Dengan persyaratan yang sangat aneh, bahkan dia minta duit sampai 9 miliar. Jadi udah ada Master Agus lawan 200 orang, Cynthia CC 40, terus ada Rido 300, keluar lagi Peter Pan 9M. Nah, baru kita lanjut ke endgame-nya. Nah, di Kucing Utara endgame ini akhirnya mereka kaget sih mungkin ya, karena mereka nggak nyangka. Akhirnya benar-benar teman-teman dari MMA, teman-teman dari Bela Diri Bersatu dari Jakarta rombongan pergi ke Lampung. Dan jumlahnya nggak sampai 200 loh, tenang aja. Jadi kalau Master Agus pernah ngelawan 200 orang, harusnya ini mah lebih encer lah, ya nggak? Nah, teman-teman Bela Diri Bersatu datang ke Lampung. Awalnya tuh bermaksud dengan tujuan baik, masih sama seperti tujuan Bang Teo tadi. Bahkan kalau terbukti sakti, Bang Teo mau minta maaf. Nah, di situ ternyata pihak Cynthia Chandranaya sudah menyiapkan pengacara main hukum. Jadi ceritanya ya, teman-teman dari Bela Diri Bersatu juga bukannya orang yang nggak melek hukum, juga ngerti kok. Jadi pengacaranya datang, intinya mewakili bahwa Cynthia Chandranaya dan juga Master Agus tidak bisa bertemu dan lain sebagainya. Pokoknya intinya disitulah. Nah, untungnya, ini ada untungnya sih, gue akui kehebatan ke nyali lu, hai Peter Pan JR. Jadi Peter Pan JR akhirnya datang, ya, karena memang selama berapa hari itu, pada saat keberangkatannya teman-teman dari Bela Diri Bersatu, dia ngomongnya di sosial media cukup vokal tuh, nyindir-nyindir terus. Dia datang, dan ternyata galak-galaknya dia yang ada di YouTube itu ketika dihadapi sama Bang Teo cuma pakai masker, nggak bisa ngomong apa-apa, cuma iya bang. Terus maksud akhirnya ngomongnya bertele-tele nggak jelas. Bahkan lu kalau nonton live Instagramnya istrinya Bang Teo ya, karena kan gue kan memang kita ada friendlist di Instagram, jadi gue nonton live-nya di Instagram. Itu sampai istrinya Bang Teo yang lagi ngerekam itu tuh sampai agak emosi. Jadi kadang-kadang keluar kata-kata ngomong dong gitu, atau
apalah pokoknya intinya tuh itu suaranya nggak jelas, dia pakai masker, badannya cungkring kurus. Gue jadi kadang-kadang mikir yang kayak begini mau ngelawan Bang Theo, gue aja deh yang lawan deh. Sayang Bang Theo juara MMA lawan orang-orang kayak gitu. Ya intinya akhirnya di sore hari, ini udah end game yang ini udah end game final terakhir nih. Di sore hari teman-teman dari Bela Diri Bersatu akhirnya nyamperin ke markasnya, tempat si Cynthia Chandra nendang pilar itu yang gitu yang sampai hancur, yang akhirnya pilarnya bisa regenerasi lagi dan lain. Aduh. Nah sampai di sana katanya sih, gue terpaksa bilang katanya biar dia nggak malu-malu amat. Ya akhirnya ketemu dan pihak dari Cynthia Chandra pertama menolak untuk melakukan pukul duren sampai hancur ke batu, terus menolak semuanya, nendang pilar sampai hancur. Mereka cuma mau peragain nendang pilar aja katanya, tapi kalau sampai hancur mereka nggak jamin. Nah maksudnya nendang pilar itu ya Bang Theo juga bisa, gue juga bisa gitu, gak usah Bang Theo lah, Rudy juga bisa, Mustadi juga bisa, semua juga bisa. Bahkan Mustadi pernah peragain nendang besi, meskipun nggak sampai belok tapi benar ditendang. Nah maksudnya itu bukan hal yang perlu lu peragain di depan mereka. Yang mereka mau lihat adalah ketika lu hancurin duren, ketika lu bikin golok siluman dan lain sebagainya lah, itu yang mereka mau lihat. Nah intinya dia menolak. Ya udah, teman-teman Bela Diri Bersatu kasih option kedua, sparring. Teman-teman mungkin yang udah ikutin video gue banyak udah lihat gue beberapa kali sparring sama teman-teman dari praktisi bela diri, bahkan kedepannya juga pasti masih ada. Arti kata sparring itu gue selalu tekankan berkali-kali, kita tidak menentukan siapa yang lebih jago, siapa yang lebih hebat di sparring. Tapi Bung Theo selalu bilang sparring itu nambah teman, sparring itu tukar ilmu. Terus di video gue sama Rudy juga sering bilang bahwa ya sparring itu adalah cara kita untuk mengekspresikan diri kita. Bahkan nanti di video gue berikutnya gue ngobrol sama juara 10 bela diri, dia bilang bahwa sparring itu adalah cara laki-laki untuk untuk menjadi teman, untuk suwon gitu loh. Kalau misalnya perempuan cipika-cipiki gitu kan, gitu kan. Kalau laki-laki ya mungkin salah satu caranya dengan sparring. Maka Vincent Majid, gue sebut namanya Vincent Majid pokoknya intinya si Vincent Majid, si juara 10 bela diri juga bilang bahwa ya sparring itu, bahkan jawara-jawara zaman dulu tuh kalau bertamu ketemu udah habis ngopi, rokok, makan, ya mereka sparring gitu. Jadi sparring itu biasa. Nah akhirnya balik lagi ke cerita, pihak dari Kucing Utara meong menolak untuk sparring juga. Padahal pada saat itu udah ada media, dan intinya ya mereka tidak bisa membuktikan, mereka tidak mau sparring. Padahal waktu itu di sosial media gempar-gempor, wow, kamu kalau datang di sini senjatanya asli semua, di sini kamu nanti kita buat perjanjian hitam di atas putih, kalau mati nggak boleh ada yang nuntut gitu. Gahar lah pokoknya lah. Tapi begitu disamperin ya udah, miau is still miau, kucing ya tetap kucing, nggak usah mengaku sebagai harimau gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah ceritanya. Kenapa gue memutuskan untuk ngomong ini, kenapa gue memutuskan untuk cerita lagi ke kalian, ya karena menurut gue pembodohan publik harus di stop gitu. Gue tidak akan mengajak kalian untuk unsubscribe channelnya Cynthia Chandra. Itu bebas tuh pilihan kalian, karena hiburan koreografinya juga ya cukup menghibur lah ya. Tapi kalau mengklaim dirinya sakti, mengklaim ada atlet yang tidak jadi berangkat tapi diwawancarai dan masuk koran, gua akan ikut bersama Bela Diri Bersatu untuk memperjuangkan ini. Stop pembodohan publik. Oke? Like video ini kalau memang kalian suka dan kalian tetap ada di jalan yang sama seperti gua untuk menyuarakan stop pembodohan publik. Kemudian tinggalkan komentar kalian, kritik dan saran gue terima. Dan kalau fanboy-fanboynya Cynthia Chandra yang masih belum terima dan mau menghujat gue, silakan komentar aja, karena gue yakin gue gak sendiri. Ketika kalian komen, udah ada teman-teman Bela Diri Bersatu yang lain yang pasti balasin komen kalian. Karena persaudaraan di bela diri itu tidak seperti Harimau Utara. Ketika Peter Pan Junior ketika Peter Pan Junior dihadapin sama Theodorus Ginting, kemudian 4
masternya yang katanya kakaknya atau siapanya nggak berani dateng. Nggak seperti itu. Bela diri itu dunia apalagi MMA nggak seperti itu. Kita friend like a brother, kita benar-benar seperti saudara. Hari ini gue mengklaim sebagai saudaranya Bang Teo, gue mengklaim sebagai saudaranya Vincent Majid, gue mengklaim sebagai saudaranya Rudy. Mungkin mereka bisa terima. Dan hari ini gue bangga lah bahwa gue adalah bagian dari mereka. Oke? Sekian dari gue. Jangan lupa subscribe channel ini. Semoga channel ini juga bisa berkembang seperti channel yang pembodohan publik itu. Sampai ketemu di video berikutnya. Berikutnya gue akan terus ketemu dengan atlet-atlet hebat lainnya. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.